temanya begini. Orang yang tidak berani menghadapi masa depan, maka dia sedang berhenti di hari ini. Nah, begitu tema itu saya tulis di Facebook dan Instagram, toto dengan kesaksian yang luar biasa dari Yasindo, dari saudara-saudara tadi, sungguh ini hebat sekali. Apalagi saudara Daud tadi yang memotivasi untuk semua kita warga binaan, ya, ambil keputusan untuk berani. Dari Pak Firman tadi juga, setelah mengerti arti hidup setelah hidup itu apa? Wah, saya mendorong. Pak Wahyu juga sampai digulung 2 kali istilahnya ya. Bagi yang belum tahu digulung itu apa, ya dilibas mereka, dilipat-lipat oleh mereka. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Jadi mari saudara-saudara, kita tidak boleh takut menatap masa depan. Karena kalau kita takut menatap masa depan, berarti kita sedang stop. Hidup kita mandek, stuck di hari ini. Jadi harus berani maju. Termasuk semua warga binaan, jangan pernah takut. Apalagi sudah ada harapan. Ya, setelah 2 kali ini kita ibadah bersama. Dan ya, sosor kita dari Yasindo memberikan kesaksian. Paling tidak, saudara yang akan bebas dalam waktu dekat, saudara punya a home, punya rumah. Yasindo menerima saudara. Terima kasih untuk perjuangan tim Yasindo yang luar biasa mau menerima kami semua warga binaan yang secara keadaan sulit. Cuma sayangnya nanti yang untuk wanita, jangan khawatir. Tuhan sayang juga para wanita yang ada di LPP. Ya, pasti ada nanti. Nggak kebetulan kok kita bisa bergabung. Kita ikut mikir bersama-sama ini ya. Oh ya, berapa hari yang lalu dari satu keluarga Batuan, Pak Setiawan di Surabaya sedang menyiapkan juga buku-buku rohani lagi. Nah, nanti tolong Pak Andreas, Pak Beni, Pak Filipus bisa mendata kira-kira warga binaan lapas mana yang memerlukan. Nanti Pak Setiawan dengan keluarga bisa didata berapa buku yang sudah ada supaya kami bisa baginya rata. Luar biasa bukan kalau kita bisa bekerja bersama-sama ini. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Ya. Kita ada di akhir bulan yang ke-7. Nggak rasa saudara begitu cepat waktu ini berlalu. Kita terus berdoa, minta Tuhan, anugerah Tuhan berlaku untuk Indonesia. Yang hari-hari ini sepertinya setan sedang bekerja. Covid-nya belum selesai. Kerusuhan terjadi, ada pemicu-pemicu, ada kompor istilahnya yang ingin memojokkan pemerintah. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap berdaulat untuk negara kita Indonesia ini. Tuhan pasti turun tangan. Warga binaan jangan khawatir keadaan keluarga yang saudara tinggalkan. Tuhan tetap bertanggung jawab, Tuhan tetap menolong mereka juga. Jadi tema kita hari ini, kalau kita tidak berani menatap masa depan, berarti kita sedang berhenti hidup kita di hari ini. Betul tidak? Karena kalau kita tidak berani melihat masa depan kita, berarti kita berhenti, kita stop di hari ini. Nah, kalau kita stop di hari ini, berarti kita ketinggalan. Karena hari ini, walaupun kita tidak suka, ya, walaupun kita nggak mau melangkah, harinya akan tetap lewat. Dan nanti jam 12 malam, harinya akan ganti. Sudah sampai ke hari esok. Maka itu jangan takut untuk kita menatap masa depan. Karena janji Tuhan dalam Amsal ditulis masa depan itu sungguh ada. Kenapa masa depan sungguh ada? Ya karena hari esok itu pasti ada. Mari saya baca ayat yang pertama. Hosea 6 ayat yang ketiga. Oh, ini ayat yang luar biasa. Makasih Filipus, bukakan berapa terjemahannya. Hosea 6 ayat 3. Baik, saya akan baca Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh, Bapa di surga. Ajakan
Saya mau katakan kalimat ini, maafkan saya, jangan salah mengerti. Jauh Papa di surga lebih suka mengajak kita untuk mengenal pribadinya daripada dia mengajak kita untuk ibadah. Saya ulangi kalimat ini. Ya, menurut Hosea 6 ayat 3, Papa di surga jauh lebih suka, lebih rindu mengajak kita untuk mengenal dia daripada mengajak kita untuk ikut ibadah. Bagi yang belum mengerti, terima dulu, cerna pelan-pelan. Karena buat orang yang agamawi, kalimat ini akan jadi masalah besar. Karena buat orang yang agamawi, ibadah itu segala-galanya. Maaf. Kalau hanya ibadah tanpa mengenal Tuhan, maka isinya cuma kemunafikan. Maafkan saya. Tapi kalau kita menerima ajakan Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yahweh, maka ibadah itu jadi indah. Karena kita berjumpa dengan pribadi utama itu. Ya, ada yang kirim terjemahan Indonesian Literature Translation. Dan baiklah kita mengenal. Biarlah kita berusaha untuk mengenal Yahweh. Nah, ini ajakan. Apa yang terjadi kalau kita sudah mengenal Dia? Ya, mengenal Yahweh Tuhan. Apa yang terjadi? Papa kita tidak memberi contoh-contoh yang lain. Tapi contoh yang sangat sederhana. Sampai anak kecil pun tahu. Saya ulangi. Apa yang terjadi setelah saudara dan saya menerima ajakan ini? Untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan. Apa yang terjadi? Ia pasti, saudara catat, ia pasti muncul seperti fajar. Ya, saya akan uraikan dulu kalimat ini. Ia pasti muncul seperti fajar. Terjemahan ELT, yang kemunculannya seperti fajar yang menyingsing. Saudara, kenapa Papa di surga memberikan gambaran bahwa setelah saudara dan saya bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Papa yang hebat sekali, Dia menyatakan ia pasti muncul seperti fajar. Saya baca terjemahan yang lain, AYT, kemunculannya sepasti terbitnya fajar. Ya, AYT ini, kemunculannya pasti seperti terbitnya fajar. Terjemahan lama, sebentar lagi ia pun akan terbit bagi kita seperti fajar. PS, ia pasti akan datang kepada kita seperti datangnya fajar. MELT, kemunculannya adalah sepasti fajar. Filipus, coba FHYH. Ya, yang bagian bawah. Ya. So, baca. Alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia. Maka ia pasti akan menyambut kita sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari. Papa terima kasih. Saudara, di dalam ilmu jiwa, psikologi, itu ditemukan sebuah fakta. Dan itu jadi teori. Orang yang stres, sedang depresi, itu pasti nggak pernah suka melihat matahari. Coba teliti. Kalau ada psikolog bisa tahu ini. Aneh. Setan itu ternyata takut terhadap matahari. Nah, ini cuma intermezzo, jangan dipercaya. Kenapa orang yang buat film-film Dracula pasti takut kalau ada matahari? Maaf ya saudara, jangan mikir macam-macam. Ternyata Tuhan kita itu pasti muncul seperti fajar. Nah, orang stres itu kamarnya harus gelap semuanya. Karena orang stres itu takut terang.
nggak berani menghadapi fakta. Yang nongol di sebelah kiri itu anak saya, Pak Pendeta Ramon. Iya, iya. Saudara, jadi jangan pernah khawatir menghadapi hidup ini, karena dia akan muncul seperti fajar. Saya percaya semua kita pasti pernah ngalami, ya. Besar kecilnya, berat ringannya beda-beda. Suatu malam, ada badai yang besar sekali. Segitu halilintar, petir, saut menyaut. Hujannya deras sekali. Saya percaya hampir semua kita pernah punya pengalaman yang menakutkan malam itu. Saudara, tinggallah tidur. Nggak usah takut. Karena besok fajar pasti menyingsing lagi, bersinar lagi. Betul tidak? Segelap apapun suatu malam. Dengar ya. Maka itu saudara dan saya harus berani menatap masa depan. Karena kalau kita tidak berani menatap masa depan, berarti kita sedang berhenti di hari ini. Oh, saya akan baca terjemahan bahasa Jawanya ya. Untuk Hosea 6 ayat 3. Mulane payo podo tetepungan lan budidaya kanthi teman-teman supaya wano karo Pangeran Yehuwa. Ini terjemahan Jawanya yang lama sekali. Riki, kamu jangan cari yang tahun berapa ini. Ya, ini terjemahan seperti bahasa Melayu. Carikan bahasa Jawa yang tahun 94 atau 70-an. Ya, inilah ini. Jawa 94 ya, saya akan baca. Ayo podong goleki panjenengane. Panjenengane mesti bakal miyos metukake kaya tekane biar raino. Ya, itu bahasa Jawa. Kaya tekane udan ing mangsa semi sing nelesi bumi. Waduh, itu ada bahasa Sundanya juga. Saya nggak bisa baca. Nanti Pak Bayu yang baca bahasa Sunda ini ya. Ada bahasa Madura, ada bahasa Bali. Alkitab ini memang satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Tidak ada buku lain di dalam dunia ini yang pernah diterjemahkan seperti Alkitab ke ribuan bahasa. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jangan takut. Kalau malam ini begitu gelap dan menakutkan, badai, petir, hujan, tinggallah tidur. Besok pasti fajar itu menyingsing. Suatu hari saudara, saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan namanya Tony Campolo. Ya, suatu hari dia berkunjung ke rumah temannya. Nah, kebetulan istri temannya ini lagi keluar. Dan temannya ini punya anak kecil yang umurnya kira-kira 6-7 tahun. Nah, lagi mereka bicara-bicara di ruang tamu. Tiba-tiba hujan deras. Kilat sambung menyambung. Nah, akhirnya temannya ini yang punya rumah memotong pembicaraan. Ayo, aku mau lihat anakku. Karena gak ada mamanya ini. Dalam badai seperti ini mungkin dia takut. Lalu Pak Tony Campolo diajak ikut menengok ke kamar anak temannya yang sedang tidur itu. Saudara, begitu si bapak ini buka pintu kamar, mereka syok. Syok apa? Ternyata anaknya yang dipikir ketakutan di tengah hujan badai, halilintar, kilat sambung menyambung, dipikir ketakutan. Ternyata anak ini sedang berdiri di kaca jendela sambil tirainya dibuka. Terus senyum-senyum. Papanya tanya, dengar ini jawaban anak kecil. Saya menangis waktu baca kesaksian itu. Kamu sedang apa? Sambil senyum dia bilang, aku sedang melihat Tuhan motret aku. Kaget gak anak kecil? Kilat itu dikira lampu flash, lampu kamera. Nah, itu loh pikiran anak kecil. Luar biasa. Saya ulangi lagi saudara. Tidak ada pribadi lain di dunia ini selain Bapa di surga yang memberi keyakinan buat kita. Segelap apapun malam ini,
semengerikan apapun suasana mencekam karena badai dan halilintar hujan angin, tinggallah tidur. Besok fajar pasti menyingsing. Saya tidak tahu dari sekian lapas yang bergabung, berapa banyak di antara warga binaan, termasuk kita yang sedang di luar, yang sedang ketakutan menghadapi hari esok. Jangan. Tadi saya baca tulisan dari salah seorang saudara kita dari Jogja, Ibu Betty. Berapa waktu terakhir ini kita mendengar pengusaha-pengusaha hebat, orang-orang penting, orang-orang kaya di Indonesia meninggal karena corona. Lalu tulisan itu sangat indah. Sebetulnya kurang apa saudara-saudara kita, ibu bapak itu? Nggak mungkin sebagai orang kaya mereka tidak hidup bersih, yang mentaati protokol kesehatan. Tidak mungkin mereka kekurangan suplemen vitamin dan obat-obat yang lain. Tidak mungkin mereka akan kekurangan alat-alat untuk menopang kehidupan mereka. Nah, waktu saya baca tulisan itu, berpikir, itulah manusia, dan itu betul sekali. Saudara, maka itu jangan takut menghadapi hari esok. Ada Papa kita di situ yang selalu berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman ini. Dan ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat indah dalam hidup. Nah, lagi sekali saya katakan, saudara warga binaan, jangan takut ya. Justru memang ada beberapa fakta, ya, ada beberapa fakta. Orang yang takut menghadapi hari pembebasan warga binaan karena ada banyak kejadian sebelum saudara masuk ke tempat itu. Tapi kalau kita percaya hukum sudah saudara selesaikan, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menolong saudara. Maka itu, ayo mulai hari ini kita tidak boleh takut lagi menghadapi masa depan. Ada komen dari Lampung. Jadilah pemeran utama dalam Yesus, maka tak akan gugur dengan terpaan hidup ini. Anda sudah menjadi peran utama. Seperti di film-film action, pemeran utama tak terkalahkan. Haleluya. Ada sutradara hebat dari kerajaan surga. Oke ya. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi masa depan ini karena ada Tuhan di situ yang pasti akan muncul seperti fajar dan tidak pernah terlambat untuk semuanya itu. Wah, puji Tuhan, ada saudara kita dari LA, ya Leang. Bersyukur kepada Tuhan kalau janji Tuhan itu ya dan amin dan tidak pernah terlambat janjinya. Oke. Ada komen lagi, kebanyakan orang tiap hari hanya mencari uang karena untuk kebutuhan tiap hari. Padahal Tuhan berjanji, apabila kamu percaya, Tuhan pasti menolong. Betul. Karena apa? Seperti burung di udara. Tuhan pelihara, itu janjinya. Ya. Kelebihan khawatir karena nggak rela ninggalin hartanya. Makanya imun turun dan kunyuk masukkan virusnya. Ini ada komen saudara kita. Baik, kita lihat ayat yang berikut. Saudara, betapa Bapa di surga itu sangat sayang kepada kita semuanya. Maka itu dalam hidup ini percayalah, yang kita pegang adalah janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita buka kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Ya. Mulai ayat yang ke 27. Yesaya 40 mulai 27 sampai 31. Terima kasih Bapak, ada janji yang luar biasa ini. Yesaya 40. Jadi nggak usah takut untuk menatap masa depan, karena ada Papa di situ. Ayat 27, Filipus, ya, mulai ayat 27. Terima kasih Bapak,
Engkau berjanji dan janjimu itu ya dan amin. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Yahweh, dan hakku tidak diperhatikan Tuanku. Nah, ini protes, ini ngomel, ini enggak terima. Ya, Israel dan Yakub, jangan kita buat seperti itu. Ya, banyak kesulitan dalam hidup, banyak masalah dalam hidup, banyak tekanan dalam hidup. Itu wajar. Maaf ya saudara, orang kaya pun punya tekanan, punya masalah. Betul tidak? Semua orang hidup ini punya masalah. Maka itu jangan kita berkata sepertinya Tuhan tidak memperdulikan kita. Lihat ayat 28. Papa terima kasih. Hari depan itu sungguh ada. Harapan itu ada. Karena Papa menjamin. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Yahweh ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Filipus, coba lihat berapa terjemahan ayat 28 ini. Saudara, saya pertama kali membaca ayat ini, saya tuh mikir, nggak jadi lelah. Tuhan kita nggak jadi lelah. Dia sudah ciptakan bumi yang seperti ini dari ujung ke ujung. Dia pun nggak jadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Itu artinya begini loh saudara. Maaf. Kalau ada di antara kita satu keluarga baru punya anak satu. Ya. Seperti minggu yang lalu. Ya. Waktu itu saya lagi telepon dengan istri saya di satu keluarga. Ya. Baru punya anak satu. Lalu istri saya tanya, kapan adiknya nyusul? Jawaban si ibu rumah tangga itu, aduh, ngurus satu anak saja sudah repotnya kayak begini. Jangan ditambahi lagi. Bayangkan satu keluarga punya kerjaan, ngurus satu anak repotnya begitu. Apalagi Tuhan yang menciptakan bumi dan menciptakan isinya. Model-model kayak kita begini. Bayangkan kalau Tuhan stres ngurus kita. Terus kita ini jadi apa? Ngerti gak? Maka itu ayat ini dahsyat. Ayat ini. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Bahwa Tuhan yang kekal, yaitu Yahweh, pencipta ujung-ujung bumi, tidak menjadi letih dan lesu. Pemahamannya tak dapat diduga. PS. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Yahwehlah Tuhan yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tidak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. MLT. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Tuhan yang kekal, Yahweh, dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu. Terhadap pengertiannya tidak pernah ada penelitian. FYI Filipus. Ini luar biasa. Papa kita seperti itu. Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak mendengar? Bahwa Yahweh ialah Tuhan yang kekal. Pencipta bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak pernah menjadi letih atau lesu. Tidak seorang pun dapat mengukur betapa dalam pengertiannya. Ini Bapa kita. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita menemukan Yesaya 40 ayat 28. Begini kita temukan. Ternyata Bapa kita yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan mengisi bumi dengan semua pohon-pohonan, jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, yang mengisi bumi dengan ribuan, jutaan binatang dengan spesiesnya berbeda-beda. Lalu Tuhan isi dunia dengan kita. Ketika Dia mengisi bumi dan kita ditempatkan di situ,
Ternyata Papa bertanggung jawab. Itu arti Yesaya 40 ayat 28. Tuhan bertanggung jawab. Dia nggak cuma menciptakan kita, lalu ditelantarkan begitu saja. Tidak. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Izinkan saya baca bahasa Jawanya ya. Ya, yang 94. Apa kowe orang ngerti? Apa kowe durung tahu krungu? Yen Gusti kuwi Gusti kang langgeng lan sing nitahake bumi saisine kabeh. Panjenengane ora nate sayah utawa lesu. Ora ana wong sing bisa njajaki kawicaksanaane. Sulit dimengerti kebijaksanaan hikmat Tuhan itu. Maka itu kalau hidup ini merasa ribet, hidup ini merasa berat, sudahlah, langsung aja menyerah kepada Dia yang menjadikan kita. Maka Dia bertanggung jawab atas hidup ini. Ayat 29-nya Filipus. Ayat 29. Lihat ini. Terima kasih Bapa bahwa Engkau bertanggung jawab atas hidup kami karena Bapa ciptakan kami. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Ya, kata menambah semangat bukan karena minuman ini, minuman itu, makanan ini, makanan itu. Bukan loh ya. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terjemahan yang lain. Dia memberi kekuatan kepada yang letih. Dan kepada yang tidak berdaya dia menambahkan kuasa. Terjemahan lama. Ia juga mengaruniakan kuat kepada orang yang penat. Dan ditambahinya kuat kepada orang yang tidak bergaya lagi. PS. Ia menguatkan orang yang lelah. Memberi semangat kepada yang tak berdaya. MLT. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan kepada yang tak berdaya dia menambahkan kekuatan. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang penat, sedang lelah menghadapi hidup ini. Corona nggak selesai-selesai misalnya. Takut menghadapi masa depan. Hari pembebasan makin dekat buat warga binaan. Tapi takut menghadapi fakta. Apakah keluargaku terima? Nanti tetanggaku, temanku menerima atau tidak? Hari ini ada harapan. Yasindu menerima saudara. Ayo semuanya kami menerima saudara juga. FIA. Ia memberikan semangat kepada mereka yang letih dan lesu. Dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. ILT. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan kepada yang tidak berdaya dia menambahkan kekuatan. Ini Bapa kita di sorga. Apakah kita masih tidak berani menatap masa depan? Kalau ada janji sehebat ini di dalam kehidupan kita, saudara. Keterlaluan sekali kalau kita tidak berani menatap masa depan. Karena Papa kita sudah berjanji. Ingat ya ayat pertama tadi. Dia pasti muncul seperti fajar. Pasti. Fajar itu nggak pernah bohong. Fajar itu nggak pernah terlambat. Fajar itu sudah pasti. Nggak usah ditunggu. Jangan takut dia terlambat. Tidak. Itu pengertian yang membuat kita semangat menghadapi hidup ini. Hari esok itu sungguh ada. Jadi yang mengalami letih, lesu, takut bagaimana melangkah ke depan, mulai hari ini saudara akan mampu untuk menghadapinya. Jelas ya? Terima kasih Papa untuk janji yang luar biasa. Ayat 30 sekarang. Wah, ini lebih bagus ilustrasi yang Papa beri kepada kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang muda loh, yang seharusnya masih semangat. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini manusia yang tidak punya pengharapan dalam hidup, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu. Anak-anak muda akan jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah sama semuanya. FIA Filipus. Coba kita lihat ini. Ayat 30-nya. Orang-orang muda dapat menjadi letih dan lesu. Para pemuda pilihan dapat jatuh karena kepayahan. Ini fakta hidup. Sekuat apapun seorang yang kuat,
Suatu saat titik lemahnya akan muncul. Tapi bersyukur Papa kita yang berjanji menyertai kita, dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, lihat ayat 31. Terima kasih Papa. Ini janji yang luar biasa. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh, menanti-nantikan Papa di surga, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Wih, ini keren. Maaf, ini intermezzo saja. Kenapa Papa nggak bilang mereka seperti ayam? Oh, beda. Ayam dan Raja Wali itu beda. Bedanya ya, saya persingkat. Raja Wali itu burung yang Tuhan ciptakan. Sangat suka menghadapi badai. Raja Wali itu kalau dengar angin mau datang, wih, makin kenceng angin itu, Raja Wali ini makin gagah. Dan mereka bisa bersuara kencang menyambut badai itu. Karena dengan badai, Raja Wali bisa terbang tinggi, hemat tenaga. Karena nggak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya, dia bisa ikuti badai itu membuat dia terbang gratis, istilah saya. Kalau ayam lain, jangan bilang ada badai, jangan bilang ada angin. Ini istilah saja ya. Yang pernah punya ayam pasti tahu. Kalau ada orang lagi di dapur mau masak, tiba-tiba tanpa sengaja menjatuhkan tutup panci. Begitu tutup panci krar sampai di lantai, ayamnya dengar lari terbirit-birit. Nah, itu bedanya ayam dengan Raja Wali. Nah, Tuhan memberikan kita perumpamaan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wih, luar biasa. Saya baca dulu satu komen di Facebook. Masa depan seringkali seperti misteri. Memang masa depan itu misteri karena kita belum tahu. Itu yang seringkali membuat kita mengalami ketakutan. Karena kita terbiasa, karena kita terbiasa, karena kita terbiasa melihat dengan mata jasmani, semuanya dengan jelas. Kita tidak mau berjalan dalam kegelapan, karena kita ketakutan kegelapan itu akan menjerumuskan kita pada kecelakaan. Padahal ketakutan itulah yang membutakan kita, bukan kegelapan itu. Setuju? Ketakutan itu yang membutakan kita, bukan kegelapan. Maaf, seperti COVID ini. Dalam penelitian para ahli, ternyata sebagian besar yang membunuh bukan COVID-nya, tapi ketakutan orang itu. Begitu mendengar kata COVID, rasanya dunia mau kiamat kayak dihukum mati. Enggak, saudara. Secara medis COVID itu bisa disembuhkan karena imun obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Secara fakta, yang sembuh jauh lebih banyak, maaf, daripada yang meninggal. Tapi fokus manusia kepada ketakutannya. Jadi itu yang salah. Satu kali saya pernah dapat ilustrasi menarik. Ini cerita anak-anak, tapi penting. Suatu hari ada seorang penjual kayu dari sebuah desa. Dia tinggal di desa dan jual kayunya ke kota. Nah, karena mereka orang sederhana, maka dia tidak pakai kendaraan sepeda atau yang lain, jalan kaki. Ya, suatu hari dalam perjalanan balik dari kota pulang ke desanya, tiba-tiba obor ya, penerang, bukan pakai senter ya, tapi pakai lampu, bukan lampu obor pokoknya. Maklum orang desa. Nah, tiba-tiba mati. Dia lupa mempersiapkan semuanya. Di dalam kegelapan malam itu, walaupun dia sudah sering kali lewat tempat itu, tapi gelap. Ini saya dapat ilustrasi dari saudara yang komen di Facebook ini ya. Ya, saya teruskan. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia terperosok. Karena gelap sama sekali, dia nggak tahu ini jurangnya berapa dalam. Begitu dia terperosok, dia berseru, Tuhan tolong. Nggak tahu bagaimana tangan kirinya bisa menggapai sesuatu. Dia rasa ini akar pohon atau dahan pohon. Dia nggak tahu.
Maka dengan pelan-pelan dia berkata, terima kasih Tuhan, aku masih selamat. Nah, tapi dia nggak tahu ini jurang berapa dalam terperosoknya itu. Dan dia juga nggak tahu batang yang dia pegang ini kuat nggak untuk menahan berat badannya. Timbul lagi kekhawatiran. Setelah Tuhan tolong, dia bisa pegang tangan itu. Dia berdoa, Tuhan, saya nggak ingin mati di tempat ini. Tiba-tiba seperti ada suara dia dengar. Hai anakku, ini ilustrasi ya. Lepaskan peganganmu. Hah? Dia kaget, Tuhan kejam sekali. Mati aku nanti. Kalau pegangan ini ku lepaskan. Kembali suara, lepaskan anakku. Wih, dia bantah saudara. Ingat loh. Tadi ayat kata pertama Yesaya 40:31 adalah orang yang menanti-nantikan Yahweh Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. 2 kali Tuhan bicara kepada pedagang kayu ini, penjual kayu ya untuk bahan bakar di kota. Lepaskan. Dia nggak mau nurut, masih ngomel-ngomel. Ya Tuhan sabar, Tuhan baik. Satu-satunya harapan dia menunggu fajar supaya dia lihat ini jurang berapa jauh, berapa dalam. Nah, tapi perjuangannya nggak semudah itu. Dia selalu bertahan. Jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Karena kalau dia ngantuk sebentar jatuh, pasti dia mati pikirannya. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Berjam-jam. Akhirnya fajar menyingsing. Dia bersukacita karena ada harapan. Paling tidak kalau fajar menyingsing ada orang lewat. Dari desa ke kota atau kota ke desa. Dia bisa berteriak minta tolong. Rupanya dia marah lagi kepada Tuhan. Itulah model manusia. Sudah ditolong marah. Marahnya kenapa? Dia maki-maki lagi. Ilustrasinya saudara. Begitu makin terang cahaya matahari nyinarin dia. Dia lihat ke bawah. Dia maki-maki. Ternyata itu bukan jurang. Jarak kaki ke tanah itu cuma 10 cm. Bayangin. Dia gelantungan semalam-malaman. Takut. Kan Tuhan bilang, lepaskan peganganmu. Dia nggak mau. Jadi begitu fajar menyingsing, dia lihat, ya ampun, dia lihat ke bawah. Cuma 10 cm. Ya udah, sambil kesel, sambil capek tangannya, dia lepaskan, ceplok, gitu aja. Nggak jauh, cuma 10 cm. Tapi dia nggak rasa malam itu. Mudah-mudahan ilustrasi ini menyadarkan kita. Betul, Senta, ilustrasi yang keren. Woi, ini anak saya yang polisi nulis. Percaya. Apabila kita mengharapkan kesembuhan, maka pertama-tama kita akan dituntut untuk percaya. Ketika kita sakit pun, kita harus bisa mempercayai bahwa apa yang dokter lakukan adalah untuk kesembuhan kita sendiri. Sama seperti hal itu, maka kita juga harus memiliki kepercayaan bahwa Tuhan sendiri dapat membantu menyembuhkan segala kondisi yang kita miliki selama kita mau percaya. Amin. Ini ilustrasinya. Tuhan sudah tolong. Tapi kita yang melawan. Ya, rampung. Karena sok hebat. Jadi gak percaya, malah menyusahkan diri sendiri. Betul. Saudara, maka itu jadilah seperti anak-anak. Yang gak banyak pertanyaan. Gak banyak diskusi. Gak banyak analisa. Gak banyak diagnosa. Anak-anak itu kalau diberi makan apa saja oleh ibunya atau bapaknya, gak akan tanya, Ma, tadi mama nyucinya bersih gak? Masaknya, pancinya cuci-cuci tidak? Begini, enggak, anak-anak enggak seperti itu. Apa yang diberikan, dia terima. Seperti itu Bapak ingin kepada kita. Maka itu kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita seperti ini. Ayo saudara, kita jangan pernah takut. Ya, supaya Tuhan menyatakan diri kepada kita. Kembali, belum selesai saya. Yesaya 40 ayat 31-nya. Baca BIS-nya. Oh, ayatnya belum. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Yahweh akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari, tapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan, tapi tidak menjadi letih. Wih, ini luar biasa. BIS. Tetapi orang yang mengandalkan Yahweh akan mendapat kekuatan baru.
Mereka seperti burung raja yang terbang tinggi karena kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Inilah harapan dan inilah janji yang Tuhan sediakan buat kita. Serius saudara, tidak ada hidup yang lebih indah kecuali bergantung kepada Tuhan. Begitu saya ulangi, kalau Papa berfirman seperti ini, percayalah. Sebentar kita akan dengar juga apa yang disampaikan oleh salah seorang anak saya, dia hamba Tuhan dari Jakarta, untuk ikut belajar bersama-sama hari ini. Saudara, supaya kita makin dilengkapi dalam hidup ini dan kita berkenan menyenangkan hati Papa di surga. Jadi saya ulangi lagi, jangan pernah menyerah kalah dalam hidup ini. Jangan pernah kita takut menghadapi tantangan yang ada, karena ada Papa di situ bersama dengan kita semuanya. Satu ayat lagi sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ramon Pramudia untuk boleh berbagi dengan kita semuanya. Terima kasih Papa. Tuhan adalah Papa yang sangat baik buat kita semuanya. Ayat yang terkenal Lukas 11. Inilah Papa kita. Mulai ayat yang ke-10. Ya, Lukas 11 ayat yang ke-10. Ayo mulai hari ini kita nggak meragukan dia Papa yang luar biasa. Lukas 11 ayat yang ke-11. Papa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu? Ganti ikan? Nggak ada dong. Masuk Papa sejahat itu? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Enggak juga. Jadi, kalau kita hidup sungguh-sungguh seperti yang dia kehendaki, kita nggak usah takut menghadapi masa depan. Karena Papa tahu apa yang kita perlukan. Ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Papamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oi Johnson, habis ini gembalamu yang sharing ini. Ya, jelas ya. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi bagaimana Papa di surga yang sayang kita semuanya, untuk memberikan harapan, untuk memberikan kekuatan. Yang letih lesu diberi semangat baru. Berarti selama kita berjalan dalam hidup, selama kita berjuang dalam hidup, tidak ada yang buat kita bisa stop. Akan terus berjalan maju. Jadi ingatnya Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, biar itu jadi kekuatan buat kita semuanya.